Asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama marilah eh, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah, dan tentunya juga nikmat kesehatan yang insya Allah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini hati kita tergerak untuk hadir pada majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan kepada manusia paling sempurna, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas perjuangannya membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai dengan hari ini kita sebagai umatnya mendapatkan merasakan ilmu dan kebaikan-kebaikan yang beliau contohkan, yang insya Allah sunnah-sunnahnya adalah yang paling mulia sebagai tuntunan hidup kita yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan hak dan wewenang untuk membawa Al-Quran, menjelaskannya sehingga dengan Al-Quran dan Sunnah manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dan tidak ada jalan yang lebih benar dibandingkan dengan jalan dan tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pada hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan bersama-sama kajian eh, fikih wanita yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustazah Aini Aryani. Sebelumnya, eh, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Tiara sebagai selaku MC. Marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke dalam acara inti, marilah kita dengarkan pembacaan tilawah Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 dan Quran Surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10 yang insya Allah akan oleh Mbak Anita. Pada Anita dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci atau habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Qad aflahal man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rianita. Baik, ibu-ibu, mbak-mbak yang aktif ya lah yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kajian fikih wanita bertema fikih darah wanita yang sangat penting ya bagi kita sebagai wanita untuk mengetahui bagaimana sih hukum fikih darah gitu ya bagi wanita. Mungkin kepada Ustazah Aini Aryani dipersilahkan Ustazah untuk membawakan materi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini bertemu kembali. Hari ini kita melanjutkan fikih muslimah yang bertemakan fikih darah wanita. Dan ini betul-betul perempuan ya, karena hanya perempuan saja yang mengalaminya. Dan kalaupun ada laki-laki tapi laki-laki jadi-jadian, laki-laki enggak tulen gitu ya, laki-laki yang berubah jadi perempuan, nah itu nggak bisa ya mengalami ini karena mungkin kelamin ada buatan dokter, tapi kalau rahim kayaknya sampai saat ini nggak ada buatan dokter ya. Oke, baik. Kita akan bahas tentang haid dan istihadah, ketentuannya dalam syariat. Di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui mana di antara darah yang keluar dari badan kita yang dianggap haid dan mana yang dianggap istihadah. Sebab kalau kita tidak bisa membedakan keduanya, kita akan kesulitan untuk mengambil keputusan. Apakah dengan keluarnya darah atau flek ini saya wajib sholat atau malah justru sholat jadi haram buat saya. Kalau itu adalah bulan Ramadan, Dan HP-nya kita belum akan diturunkan ya Mbak confuse. Bet? Kita juga akan confuse di bulan Ramadan. Dari kemarin Mbak, endingnya loh. Di bulan Ramadan kita akan confuse sendiri. Apakah saya akan berpuasa ataukah saya wajib berpuasa ataukah malah puasa jadi haram buat saya gitu ya. Maka jamaah sekalian, kita harus tahu ciri-cirinya haid itu apa. Karena kalau kita tahu cirinya haid, ya berarti kita bisa menentukan ini haid atau ini bukan. Yang pertama kita akan bahas sebagai pendahuluan ya, bahwa janabah atau hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salah satunya adalah haid. Jadi haid itu kalau udah selesai berarti kita jadi wajib mandi. Selain haid, ada lagi yang mewajibkan mandi, antaranya adalah nifas, kemudian melahirkan, kemudian berhubungan seksual, lalu keluar air mani, dan meninggal dunia. Khusus yang terakhir meninggal dunia, ini tidak boleh mandi sendiri ya, harus dimandikan sama orang lain. Oke, baik. Nah, di sini, di 6 poin ini, kita tidak melihat ada istihadah, tidak ada. Maka istihadah itu tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau orang selesai dari istihadah, maka dia tidak perlu mandi. Yang wajib mandi adalah ya 1 dari 6 poin ini. Baik, berikutnya. Ya, darah wanita, haid, nifas, dan istihadah. Yang disebut dengan haid itu apa? Jadi perbedaan antara haid, nifas, dan istihadah itu gini. Haid itu penyebabnya ya karena organ reproduksi kita tuh sehat gitu. Justru karena dia sehat, makanya keluar darah. Kalau dia nggak keluar darah berbulan-bulan padahal di usia produktif, berarti ya ada masalah gitu ya. Ada masalah dengan kesuburannya. Karena kan orang menjadi haid itu kan terjadi penebalan dinding rahim di masa subur ya kan. Dinding rahimnya menebal dengan darah, lalu sel telurnya siap dibuahi, menunggu sperma membuahi. Kalau ada sperma membuahi jadi hamil, kalau enggak ya berarti darah yang menebal di dinding itu menjadi luruh dan menjadilah haid ya. Nah, kemudian nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar akibat melahirkan. Jadi kalau bukan karena melahirkan, bukan nifas. Dan dianggap sebagai nifas tetesan pertama setelah bayinya keluar. Atau mau itu bayinya sempurna, atau dia segumpal darah, atau dia segumpal daging. Kalau misalnya ada orang keguguran tapi sudah keluar segumpal daging atau segumpal darah, maka darah yang keluar setelah gumpalan tersebut dianggap sebagai nifas. Ya. Tapi kalau ada darah yang keluar sebelum janinnya keluar, selama dalam perut itu masih ada janin, selama rahimnya belum kosong dari kehamilan, darah apapun yang keluar belum juga disebut sebagai nifas. Ya, jadi selama kontraksi misalnya menunggu pembukaan 1 sampai 10 agar janin siap dilahirkan, tapi ternyata pada saat kontraksi menjelang persalinan keluar lendir bercampur darah. Apakah ini sudah dianggap sebagai nifas? Jawabannya belum.
belum dianggap sebagai nifas. Kenapa? Karena selama rahim itu belum kosong dari kehamilan, itu belum disebut sebagai nifas, ya. Dan istihadah itu lebih gampang lagi. Istihadah itu pada dasarnya segala sesuatu yang keluar dari kemaluan perempuan, tapi dia tidak memenuhi ciri-ciri haid dan juga tidak memenuhi ciri-ciri nifas, otomatis istihadah. Udah gitu aja. Jadi gampang tuh istihadah. Bukan haid, bukan nifas. Apa dong? Ya udah istihadah gitu ya. Oke, baik. Berikutnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan haid? Haid itu adalah damu tabi'iyah wajibillah yakhruju min qa'ri rahimil mar'ah ala sabili sihhati fi ayyamin ma'lumatin laha. Artinya bahwa dia adalah dam tabi'iyah, darah yang memang alami keluar, ya. Dan memang karena dia sehat di hari-hari yang biasanya dia ketahui. Biasanya kita udah bisa mengira-ngira kira-kira kita datangnya awal bulan apa pertengahan apa akhir bulan tuh biasanya kita bisa mengira-ngira sendiri, ya. Baik, berikutnya lagi. Nah, kalau istihadah tuh gampangnya ya darah yang keluar entah karena penyakit atau karena dia bukan haid, bukan istihadah, bukan haid, bukan nifas. Sesederhana itu kalau istihadah. Berikutnya. Nah, kalau kita bicara tentang darah haid ya, kita akan ini boleh di-mute dulu, mungkin yang lagi beberes. Ya. Ada 5 macam warna darah. Ya, kenapa di sini kita penting untuk mengatakan warna darah? Gini, kadang-kadang kita tuh ragu-ragu, aduh udah nggak merah, udah nggak hitam nih, coklatnya coklat muda, atau udah kuning bahkan, atau misalnya keruh, keruh itu dibilang kuning enggak, dibilang putih enggak gitu. Apakah ini sudah dianggap suci atau ternyata masih ada residu haid gitu kan? Nah, ini penting untuk kita tahu. Ternyata haid itu darahnya ada 5 jemaah sekalian. Ya, ada 5, yaitu hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Jadi kalau di akhir masa haid itu masih keluar satu di antara warna ini, jangan buru-buru mandi. Ada seorang perempuan yang datang pada Sayyidah Aisyah membawa kapas basah yang berwarna kekuningan. Kemudian dia bilang sama Sayyidah Aisyah, saya udah apa namanya, udah nggak keluar darah merah dan hitam lagi, udah tinggal kuning ini aja. Apakah saya sudah bisa mandi agar segera bisa sholat? Apa kata Sayyidah Aisyah? La ta'jalan hatta tarayna al-qassah al-bayda. Jangan buru-buru untuk bersuci sampai kamu mendapati adanya al-qassah al-bayda. Apa itu al-qasa al-bayda? Al-qasa al-bayda adalah salah satu adalah ciri-ciri kita sudah suci dari haid, ya. Yang pertama cirinya adalah datangnya keputihan. Jadi kalau kita sudah selesai dari haid, coba kita ambil kapas yang dibasahi terus diperes atau tisu gitu ya. Lalu kita jongkok di kloset atau duduklah begitu. Kemudian dicolek pintu vaginanya agak ditekan sedikit. Kalau ternyata kapasnya atau tisunya itu masih ada bercak, kita belum boleh untuk mandi. Walaupun mungkin bercaknya cuman kekuningan atau ya warnanya keruh butek keabu-abuan gitu kan, itu juga jangan mandi terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah mendapati udah benar-benar putih tuh tisunya, kapasnya, maka kita udah boleh untuk mandi agar bisa segera bisa sholat. Atau kita mendapati adanya keputihan. Kalau sudah dapat keputihan, keputihan yang biasa kita lihat di luar masa haid, maka itu juga menjadi salah satu petanda kita sudah suci dari haid. Selagi masih ada, itulah masih ada residu gitu kan, nah itu jangan buru-buru untuk mandi. Berikutnya. Nah, dari sisi usianya, ya dari sisi usianya haid itu ada usia minimalnya. Minimal usia haid itu berapa?
minimal itu usianya 9 tahun Hijriyah. Termuda adalah 9 tahun Hijriyah kurang 15 hari. Jadi kalau ada anak baru, ini usianya Hijriyah ya Bu ya. Kalau misalnya ada anak perempuan, dia belum ulang tahun ke-9 sih. Tapi udah keluar darah kayak darah haid. Coba dilihat. Itu 9 tahun Masehinya memang betul. Tapi kalau secara Hijriahnya udah masuk 9 tahun, itu mah udah dianggap sebagai haid. Itu ya. Nah, kalau ada yang keluar darah umur 8, 7, 6, 5, nah itu harus dicurigai. Coba dicek ke mana, ke dokter misalnya, siapa tahu ada masalah di organ kemaluannya, jangan buru-buru dihukumi sebagai haid karena usianya tidak mendukung. Ya, bagaimana dengan usia maksimal? Apakah ada batasan usia tertentu bahwa perempuan itu dianggap sudah tidak mengalami haid lagi? Nanti ini di sini memang ada sedikit perbedaan pandangan di antara para ulama ya. Ada yang mengatakan 70, kalau udah 70 keluar darah dianggap nggak bisa dianggap haid. Ada yang mengatakan 50 udah dianggap tidak haid lagi. Namun Al-Imam Syafi'i mengatakan setiap negara, setiap perempuan, setiap ras itu beda-beda menopausnya. Ada yang umur 40 udah menopause, ada umur 70, 80 belum menopause. Ya, jadi selagi masih keluar darah yang berciri-cirikan haid, maka masih dianggap sebagai haid walaupun usianya mungkin sudah masuk ke paruh kedua masa usianya, gitu ya. Nah, jadi semakin sehat gaya hidup seseorang, semakin banyak bergerak, berolahraga, makan makanan yang sehat, menghindari alkohol dan tidak merokok, pandai mengelola stres gitu ya. Itu biasanya sih menopausnya juga lebih lama. Ya. Baik, berikutnya. Nah, yang paling penting ini adalah durasi jamaah sekalian. Jadi durasi haid itu penting banget dan bisa dikatakan ini adalah penentu yang paling menentukan sekali, ya. Karena kalau misalnya haid itu tidak mendapati atau tidak mencapai minimal durasinya, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Nah, bagaimana kalau nanti darahnya keluar melewati masa maksimal 15 hari? Nah, nanti dia akan dianggap haid plus istihadah dan dia harus memilah mana di antara hari-hari itu yang haid dan mana yang istihadah. Nah, kita akan bahas dari minimal dulu ini ya. Minimal itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Jadi durasi minimal haid itu Bu dihitung dalam hitungan jam, yaitu 24 jam. Dan 24 jam ini bisa saja keluar 1 hari 1 malam, tapi bisa juga keluarnya dalam beberapa hari. Yang penting 24 jam. Saya kasih contoh misalnya, ada seseorang keluar darah. Keluar darah setiap harinya cuma 6 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dan itu terjadi selama misalnya 5 hari. Selama 5 hari dia keluar darah 6 jam per hari. Berarti totalnya berapa jam? 6 jam kali 5 hari. 6 kali 5 adalah 30 jam. Ya kan? Nah, 30 jam itu berarti selama 5 hari dia dianggap haid semuanya. Berarti haidnya dia adalah 5 gitu. Tapi kalau misalnya gini, ada seseorang tuh mengalami flek. Fleknya itu cuman 3 jam per hari dan itu dia mengalami 3 hari berturut-turut. Dia selalu ngefleknya itu jam 6 pagi sampai jam 9. Begitu terus selama 3 hari. Setelah 3 hari nggak keluar darah apapun lagi. Nah, yang dia alami selama 3 hari itu bukan haid jamaah sekalian. Tapi dia adalah istihadah. Jadi istihadah selama 3 hari. Kenapa kita tidak mengatakan itu adalah haid? Karena durasi minimalnya tidak mencapai 24 jam. Gitu ya. Jadi kalau dia terlanjur meninggalkan sholat selama 3 hari dengan asumsi kirain haid, ternyata istihadah gitu. Maka sholat yang dia tinggal selama 3 hari itu ya pada akhirnya harus dia qadha. Karena ternyata bukan keluar dalam masa haid, tapi keluar di masa istihadah. Di masa yang dia masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya, baik. Sekarang maksimalnya.
Nah, maksimalnya itu adalah 15 hari. Jadi warna darah apapun yang keluar, sederas apapun, pokoknya selama maksimal 15 hari itu haid semuanya. Walaupun misalnya di bulan-bulan sebelumnya dia haidnya cuma 7 hari, cuma 8 hari. Tiba-tiba bulan ini 14 hari, 15 hari gitu. Ya udah berarti adat kebiasaannya berubah. Dari yang biasanya 7 menjadi 14 hari atau 15 hari. Itu ya. Nah, ini yang disebut dengan durasi. Yang paling sering terjadi di masyarakat kita adalah membedakan haid dan istihadah itu digampangin. Mentang-mentang tahu bahwa durasi maksimal haid 15 hari, dipentokin 15 haidnya. Padahal belum tentu begitu. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang perempuan, dia keluar darah selama 18 hari. Tidak bisa dikatakan bahwa 18 hari itu adalah haid semua, itu nggak bisa. Kenapa? Ya, karena haid itu nggak bisa lebih dari 15 hari. Oh, berarti kalau dia keluar dari 18 hari gimana dong? Oh, kadang-kadang nih ya, kebanyakan pasti jawabannya gini. Ya udah, dari 18 hari itu, yang 15 hari adalah haid. Sisanya yang 3 istihadah gitu. Dan ini sangat amat keliru sekali jemaah sekalian. Ini adalah kesalahan yang sudah berakar-akar ada di masyarakat kita. Kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Sebab membedakan haid dan istihadah tidak selalu dengan cara 15 dan isinya 15 hari haid, sisanya istihadah. Enggak seperti itu gitu ya. Enggak seperti itu. Nanti kita akan bahas metodenya. Oke, baik. Kita akan bahas lagi next slide. Nah, ciri haid sesuai durasinya sekarang. Total durasi keluarnya darah itu mencapai 24 jam. Dan itu terhitung sejak hari pertama keluar sampai hari di mana benar-benar berhenti dalam rentang maksimal 15 hari. Jadi kalau selama 15 hari dia keluar darah, per harinya hanya 2 jam saja. Dan itu memanjang selama 15 hari ke depan. Maka selama 15 hari itu keluar darah berapa? Keluar darah 2 kali 15 berarti 30 jam. Oh, berarti itu haid semua 15 hari. Walaupun per harinya cuma 2 jam aja. Itu ya. Berikutnya. Darah yang keluar itu tidak melewati 15 hari. Kalau sampai melewati 15 hari, maka dia harus bisa membedakan mana di antara hari-hari itu yang haid dan mana hari-hari itu yang istihadah. Next slide. Nah, ini dia contohnya. Misalnya dia dari hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah. Lalu 11, 12, dan 13 dia bersih. Ya, alias darah nggak keluar lagi. Kemudian ketika dia sudah bersuci di hari ke-11, dia udah sholat di hari ke-11, bahkan mungkin dia berpuasa di hari ke-11, qadarullah tanpa disangka tanggal 14 keluar lagi sampai 15 dan berhenti di hari ke-15. Hari ke-16 dan seterusnya udah nggak keluar darah lagi. Maka yang dihitung sebagai haid itu adalah 15 hari. Termasuk darah yang macet di hari ke-11, 12, dan ke-13. Fase macet di tengah fase haid ini disebut dengan masa naqo. Masa naqo itu secara hitungan masih dihitung sebagai haid. Tapi kalau jamaah sekalian nanya, apa yang harus saya lakukan di tanggal 11 kalau saya udah terlanjur mandi dan sholat, emangnya dosa? Jawabannya tidak dosa. Justru kalau di tanggal 11 dia tidak mandi, dia yang dosa kalau nggak mandi. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah tahu bakalan datang apa nggak darahnya. Kita nggak akan pernah bisa menerka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kan. Ya begitu kita tahu di tanggal 11 sudah berhenti darahnya, ada alasan kita untuk menunda mandinya. Ya mandi aja, ya sholat aja. Sholatnya 11, 12, 13. Begitu darah keluar lagi di 14, barulah kita tahu bahwa darah haid belum benar-benar berhenti, dia masih ada lanjutannya. Nah, begitu dia sadar bahwa itu ada lanjutannya, ya dia stop lagi gitu loh. Cuman secara hitungan begitu darahnya berhenti di hari ke-15, dia ngitungnya haidnya berapa lama? Ngitungnya 15 hari.
tapi 3 harinya macet. Gitu ya. Ini kira-kira seperti itu cara ngitungnya. Baik. Berikutnya. Nah, sekarang menentukan awal istihadah. Kapan seseorang bisa dianggap mengalami istihadah? Pertama, kalau dia keluar darah lebih dari 15 hari. Kemudian yang kedua, dia bisa membedakan antara haid dan istihadah. Itu ya. Nah, kira-kira seperti itu jamaah sekalian. Kalau misalnya gini, 15 hari misalnya dia keluar lebih dari 15 hari nih. eh ini haid apa istihadah ya gitu. Ini cara metodenya gimana? Ya pakai metode tamyiz dulu. Ya, pakai metode tamyiz dulu. Nggak usah open cam. Eh, Tamyiz itu artinya membedakan haid dan istihadahnya berdasarkan warna darah ya Bu ya. Kalau tidak memungkinkan, maka bisa mengikuti metode adat. Apa saja, bagaimana saja metode tamyiz dan adat ini kita akan bahas di slide yang berikutnya. Silakan. Next slide. Slide yang berikutnya, Bu. Di saya belum berubah. Ya, baik. Contoh kasus tamyiz jamaah sekalian. Jadi, dalam kasus tamyiz ini metodenya adalah membedakan haid dan istihadah itu berdasarkan pembedaan warna darah. Darah yang lebih pekat itu dianggap sebagai haid, sedangkan darah yang lebih pucat itu dianggap sebagai istihadah. Jadi syarat untuk menggunakan metode tamyiz ini, seseorang itu keluar darah lebih dari 15 hari itu dulu. Yang kedua, warna darahnya itu lebih dari satu macam dan dia bisa bedain warna darahnya. Terus warna darah yang paling pekat itu tidak lebih dari 15 hari. Ya. Dan darahnya harus berurutan dari yang paling pekat ke yang paling muda. Nah, itu baru bisa pakai metode ini. Ya. Nah, ini wanita keluar darah selama total 20 hari. Yang detailnya adalah 12 hari pertama hitam, kemudian 8 hari berikutnya merah. Dan ini bisa pakai metode tamyiz. Kenapa? Warna darahnya lebih dari satu. Warna darahnya juga bisa dibedakan. Warna darahnya berurutan dari yang pekat sampai ke yang muda, di mana hitam memang lebih pekat daripada merah. Yang disebut dengan merah di sini adalah merah yang merah tidak bercampur dengan hitam. Kalau merahnya bercampur dengan hitam, maka kita bisa katakan itu masih berwarna hitam. Ternyata dari 20 hari yang dia keluar darah itu, enggak lantas kita bilang, udahlah 15 hari haid, sisanya istihadah. Ternyata tidak, jamaah sekalian. Ternyata dari 20 hari itu, yang dianggap sebagai haid itu adalah 12 hari pertama, sedangkan 8 hari berikutnya istihadah gitu. Jadi warna yang paling pekat itulah yang dianggap sebagai haid. Sedangkan warna yang lebih muda itu dianggap sebagai istihadah. Itu ya. Baik, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Wanita keluar darah selama total 20 hari. Dengan detail sebagai berikut. Ada hitam 8 hari, lalu 5 harinya merah, 7 harinya coklat. Kalau yang hitam 8 hari, ini sudah pasti haid ya Ibu. Sudah pasti haid. Tinggal yang merah dan coklat ini bagaimana hukumnya. Kalau yang 5, yang berwarna merah, kita masih bisa masukkan ke haid. Kenapa? Karena kalau yang merah ditambahkan ke hitam, itu durasinya tidak melebihi 15 hari. Jadi 8 yang merah, yang hitam, kalau ditambah ke 5 yang merah, itu kan totalnya baru 13 hari. Tidak lebih dari 15. Jadi haidnya 8 plus 5 alias 13. Bagaimana dengan coklat? Coklat di sini kalau ditambahkan ke yang 13 tadi, bakalan lebih dari 15 hari. Sedangkan haid itu tidak mungkin dihitung lebih dari 15 hari. Maka di sini
kalau misalnya 7 harinya coklat, 7 harian coklat itu dianggap sebagai istihadah gitu. Ya, karena tidak mungkin haid itu lebih dari 15 hari. Baik, berikutnya lagi. Hmm. Nah, di sini 8 hitam, 9 merah, 4 coklat. Nah, kalau yang seperti ini yang merahnya masuk ke istihadah jamaah sekalian. Kenapa? Karena ternyata yang merahnya itu 9 hari. Sedangkan 9 yang merah kalau ditambahkan ke 8 yang hitam, itu bakalannya lebih dari 15 hari. Sehingga yang merah tidak mungkin dijadikan haid. Nah, karena kalau jadi haid kan 9 tambah 8 jadi 17, sedangkan haid nggak bisa 17. Nggak bisa juga diginiin. Gimana kalau yang merah itu 7 hari pertamanya kita masukkan ke haid aja, biar haidnya 15. Sedangkan 2 terakhir itu masukin bareng sama coklat istihadah gitu. Ya kalau gitu ngapain kita bedain dengan warna darah? Awal kita langsung aja potong 15 plus gitu kan? Enggak. Jadi dalam aturan tamyiz ini dalam aturan tamyiz itu satu warna darah itu satu hukum. Nggak bisa warna merah dipecah jadi 2, sebagian haid, sebagian istihadah tuh nggak bisa. Kalau mau masuk haid, haid semua. Masuk istihadah, istihadah semua. Dalam hal ini, yang 9 hari merah itu masuknya ke istihadah semuanya. Tuh ya, ternyata keluar 21 hari yang haid itu cuma 8 jamaah sekalian. Nah, ini kan adalah fakta bahwa jangan sampai kita itu potong gampang aja gitu. Udah 15 haid, sisanya istihadah itu nggak begitu. Tuh ya, baik. Berikutnya. Ah, lalu bagaimana kalau misalnya gini, coba dikembalikan ke slide yang sebelumnya lagi, Bu. Misalnya gini, em, saya mengalami keluar darah lebih dari 15 hari, tapi ada syarat tamyiz yang tidak terpenuhi. Misalnya, saya keluar darahnya tuh yang 8 hari itu coklat, 9 hari merah, 4-nya hitam. Nah, kalau yang random seperti ini warnanya nggak bisa pakai tamyiz. Atau syarat lainnya tidak terpenuhi. Ada 3 warna misalnya atau 2 warna. Tapi warna yang paling pekatnya itu lebih dari 15 hari. Itu juga nggak bisa pakai ini. Contoh, saya keluar darah selama kayak gini nih, 21 hari. Berwarna 17 hari hitam, sedangkan 4 harinya coklat. Jadi 17 plus 4. 17-nya hitam, 4-nya itu coklat. Nah, apakah ini bisa pakai metode tamyiz? Nggak bisa. Kalau pakai metode tamyiz berarti yang hitam 17 hari haid dong. Tapi kan haid nggak boleh lebih dari 15 gitu ya. Makanya nanti nggak bisa pakai metode ini. Nah, kalau metode tamyiz tidak bisa dilakukan karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka kita akan Pokoknya beralih penting ke sih. metode yang kedua. Metode yang kedua itu adalah metode adat namanya. Silakan. Nah, metode adat ini adalah merefer jumlah haid pada jumlah kebiasaannya. Tapi kita tidak boleh langsung pakai metode ini sebelum kita bisa pakai metode yang sebelumnya. Ya, kalau kita masih bisa pakai metode tamyiz, kita pakai tamyiz dulu. Tapi kalau misalnya metode tamyiz sudah tidak mungkin lagi dilakukan, barulah kita beralih ke metode adat. Contohnya adat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia keluar darah di bulan Januari. Ini diabaikan saja tahunnya ya Bu ya. Abaikan saja tahunnya, bulannya aja. Jadi di apa namanya? Di bulan Januari dia keluar darah 17 hari dan dia nggak bisa bedain warna darahnya atau memang warna darahnya satu satu warna saja atau misalnya warnanya 2 tapi warna paling pekatnya lebih dari 15 hari. Misalnya 17 hari yang 16 hitam, yang satu coklat gitu ya. Nah, ini nggak bisa nih pakai metode tamyiz. Jadi pakai metode adat. Nah, cara dengan menggunakan metode adat ini, maka
dilihat adat haidnya itu berapa lama. Biasanya berapa lama sih haidnya gitu. Kalau haidnya itu adalah biasanya adalah 8 hari, ya berarti pakai itu gitu kan. 8 itu. Nah, di sini contohnya Januari dia 17 hari. Padahal dia biasanya 8 hari. Oh, berarti yang haid cuman 8 hari dari 17 hari itu gitu ya. Sedangkan sisanya itu adalah istihadah. Cuman pertanyaannya gini ya mas kalian. Kalau misalnya apa namanya kebiasaannya itu beda-beda bagaimana gitu ya. Misalnya Misalnya kadang-kadang saya haidnya 7 hari, kadang 6 hari, kadang 8. Jadi antara 6, 7, dan 8 dari kebiasaan saya pakai yang berapa hari? Apakah 6, apa 7, apa 8? Kadang-kadang kita milih yang paling banyak 8 deh. Ada juga yang milih dikit 6 deh. Ada yang bilang tengah-tengah deh average-nya gitu. Yang benar yang mana? Coba di slide yang berikutnya. Nah, kadang haidnya 9, kadang 10, maka yang terakhir yang menjadi patokan adat. Misalnya, next slide lagi. Nah, ini dia nih. Pada bulan Februari dia keluar darah selama 17 hari. Dia tidak bisa membedakan warna darahnya atau memang warna darahnya cuma satu warna saja. Maka apa namanya? Dia dari 17 hari itu dia menentukannya melihat dari durasi kebiasaannya. Durasi kebiasaannya kadang 9, kadang 10. Maka dari 9 dan 10 itu diambil yang mana? Diambil dari haid yang terakhir sebelum yang bulan ini. Yang bulan ini 17 hari. Haid terakhir sebelum bulan ini kapan? Bulan kemarin. Oke. Bulan kemarin itu berapa hari? Bulan kemarin sih 10. Ya udah, berarti bulan ini yang 17 hari, haidnya 10. Sisanya adalah istihadah. Tapi yang perlu diingat ya mas kalian, nggak boleh kita langsung pakai metode ini, harus pakai metode tamyiz dulu kalau bisa. Dan perlu diingat lagi adalah kita nggak usah ngomongin metode-metode istihadah kalau darahnya nggak lebih dari 15 hari. Kadang-kadang ada yang nanya gini, saya biasanya tuh haid tuh 7 hari, cuman bulan ini doang kok tumben-tumben 17 hari ya, gitu ya. Atau misalnya gini, eh jangan 17. Misalnya gini, biasanya saya haid itu 7 hari, tiba-tiba bulan ini 10 hari. Apakah dari 10 hari yang saya keluar darah bulan ini, yang haidnya cuma 7 hari ngikutin bulan-bulan sebelumnya? Nah, itu jawabannya tidak. Tidak. Kalaupun bulan-bulan sebelumnya 7 hari, dan bulan ini 10 hari, haidnya bulan ini tetap 10 hari. Kenapa? Ya karena selama tidak lebih dari 15 hari, itu dianggap haid semuanya. Walaupun berbeda dengan kebiasaannya. Berarti kebiasaannya yang berubah, gitu ya. Berarti terjadi perubahan hormon. Nah, jadi kalaupun haid sebelum-sebelumnya 7, kalau bulan ini jadi 10, ya adatnya berubah dari 7 menjadi 10. Itu ya. Oke, baik. Nah, kita baru bicara penghitungan haid kalau darahnya keluarnya lebih dari 15 hari. Saya kasih contoh lagi misalnya, ada orang dia keluar darah tuh 5 hari hitam, 5 hari merah, 5 hari coklat. Ini berarti yang haid yang mana nih? Ya haid semua. Kenapa? Kan nggak lebih dari 15 hari. 5 tambah 5 tambah 5. Ya haid semuanya gitu kan. Warna darah yang keluar kalau tidak lebih dari 15 hari durasinya, itu haid semuanya. Walaupun random acak kadul warnanya. Contoh, dia keluar warna 10 merah, 10 hitam, 10 kuning, 10 merah lagi, 10 kuning lagi, 10 dua hitam, dua merah, kemudian dua keruh, dua kuning, dua coklat. Habis itu dua merah lagi, dua coklat lagi, total 14 hari dia. Nah, ini darah apa saya?
Nah, itu darah haid semua. Kenapa? Karena warna darahnya tidak penting kalau durasinya tidak lebih dari 15 hari. Jadi itu haid semuanya 14 hari. Baru warna darah itu jadi penting ketika kita keluar darah lebih dari 15 hari. Nah, baik jamaah sekalian, eh sampai di sini dulu materinya. Sepertinya tadi saya melihat ada beberapa pertanyaan di chat room. Sementara saya kembalikan dulu durasi dan media Zoom pada moderator untuk tersisa tanya jawab. Nanti kalau tidak ada tanya jawab dan masih tersisa waktunya, baru saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Silakan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustazah Aini Aryani atas materinya yang sangat bagus sekali ya, bermanfaat sekali tentang darah wanita gitu ya. Dari materi hari ini mungkin kita bisa memahami bahwa ternyata syariat Islam telah mengatur dengan sangat rinci masalah darah wanita ini, baik tentang nifas, haid maupun istihadoh. Hal ini ternyata bukan hanya sekedar urusan biologi saja ya, tetapi masing-masing memiliki hukum dan ketentuannya yang memengaruhi ibadah seorang muslimah. Apakah kita bisa ibadah, apakah kita bisa sholat, puasa, dan sebagainya. Sebagaimana misalnya haid dan nifas memiliki batasan usia, batasan durasi, batasan usia dan ciri-ciri seperti tadi, dan istihadah pun begitu. Dan bagaimana juga pentingnya seorang wanita kita semua untuk mengetahui ciri-ciri, durasi, metode untuk membedakan jenis darah kita sendiri satu sama lain gitu ya. Semoga dengan pemahaman ini para muslimah yang hadir di sini dapat lebih sure, dapat lebih yakin eh, dan tenang gitu dalam menentukan hukum ibadahnya sendiri dari darah kita yang keluar gitu ya mungkin setiap bulannya. Tapi mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustazah. Banyak sekali nih pasti yang akan bertanya gitu ya mungkin dari pengalaman pribadinya supaya lebih sure dan yakin. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand juga kalau misalnya ada yang mau bertanya secara langsung. Mungkin sekarang saya bacakan yang ada di kolom chat dulu ya Ustazah, izin. Pertanyaan pertama dari Mbak Neni Hijrotul, eh, oh sorry, dari Mbak Vera, bagaimana cara menentukan durasi haid harian? Apakah tiap jam dicek? Ini saya, Oh, oke, mungkin saya bacakan 3 pertanyaan dulu, nanti boleh dijawab sekaligus ya Ustazah izin. ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau siklusnya seperti ini? Hari ke 1 sampai 4 darah pekat, hari ke 5 sampai 6 darah hitam coklat, hari ke 7 sampai 12 berhenti total, namun hari ke 13 sampai 16 keluar darah lagi, tapi sedikit cerah. Apakah hari ke 13 dan 16 termasuk istihadah? Tadi sudah ada berhenti total dari hari ke 7 sampai 12 gitu ya. Mungkin itu saja dulu ya. Mm-mm. Oke, baik. Coba saya lihat dulu. Oh, nanti saya lihat di chat room. Oke. Menentukan durasi haid harian apakah tiap jam dicek? Sebetulnya tidak harus tiap jam, tapi setidak-tidaknya karena gini, karena nggak mungkin orang bolak-balik kamar mandi tiap jam ya. Kalau bisa dicek tiap jam bagus. Tapi setidak-tidaknya kita mengecek di tiap waktu sholat. Misalnya keluar darah tuh jam 10 gitu kan. Coba nanti jam zuhur tiba itu dicek. Begitu masuk waktu zuhur misalnya jam 12 dicek. Kalau misalnya jam 10 keluar darah, kemudian jam 12 keluar darah lagi, maka dianggap sebagai keluar darah 2 jam. Itu yang Gitu, nambahin nanti Pak Dedi. keluar 2 jam gitu ya. Atau misalnya dia baru bisa ngeceknya tuh waktu zuhurnya tuh jam 1. Berarti jam 1 ada penambahan darah. Berarti dari jam 10 ke jam 1 itu ada 3 jam. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah hitung-hitungan nih. 1 sampai 4 darahnya pekat deras. Pekat itu maksudnya apa? Hitamkah? Merahkah? Sepertinya kalau maksudnya pekat itu hitam ya. Saya anggap jadi nanti kalau jamaah sekalian bertanya, mohon disebut warna warna coklat, kuning, dan keruh. Di sini darah pekat deras saya anggap sebagai hitam misalnya. Lalu 5 sampai 6 itu hitam dan coklat. Nah, ini hitam dan coklat, ini harus dibedakan. Ya hitam, ya coklat, coklat. Tapi coklatnya coklat pekat kayak hitam ya berarti hitam gitu. Coklat tuh maksudnya ya coklat nggak ada hitamnya. Ah,
Jadi enaknya ini sebetulnya pakai mute ya, di unmute gitu. Jadi saya bisa nanya lebih jelas. Anggaplah misalnya ini coklat kehitam-hitaman, tetap coklat lagi. Jadi anggap saja misalnya keluar darah hitam dari hari pertama sampai hari ke-6 coklat hitam, kemudian 7 sampai 12 berhenti, kemudian hari ke-13 sampai 16 keluar darah tapi cerah. Cerah ini juga harus dikasih tahu. Warnanya merah, apa kuning, apa keruh gitu ya. Tolong nanti disebutkan warna darah yang lebih spesifik dari 5 warna darah itu. Tapi saya anggap di sini warnanya ya lebih muda daripada yang tadi. Jadi 1 sampai 6 hitam, 7 sampai 12 berhenti, lalu 13 sampai 16 anggaplah misalnya coklat muda atau pink atau kuning gitu ya. Nah, kira-kira 13 sampai 16 ini darah apa? Ah, udah jelas berarti darah yang lebih pekat itu adalah haid, sedangkan darah yang lebih terang itu adalah istihadah kalau darahnya keluar lebih dari 15 hari. Sebagaimana kita lihat di sini, keluar darahnya dianggap keluar darah selama 16 hari. Jadi berhentinya darah di tengah-tengah itu dianggap sebagai nakok, dianggap sebagai macet sementara gitu ya. Sebagai macet sementara sehingga dianggap masih dalam hitungan apa namanya? dalam penghitungan. Jadi 1 sampai 13 dianggap 1 sampai 13 dia keluar 16 dia keluar darah. Oh, berarti lebih dari 15 hari nih. Nah, sekarang mau pakai metode tamis bisa nggak? Oh, ini bisa tamis. Kenapa? Karena darahnya itu berurutan dari yang pekat sampai ke yang muda. 1 sampai 6 dia berwarna hitam, kemudian 13, 14, 15, 16, 4 hari terakhir dia berwarna cerah. Oh, berarti yang haid hanya yang pekat saja, 1 sampai 6 saja. Nah, 7 sampai 12 ini nako sudah dianggap sebagai bersih dan 13 sampai 16 ini dianggap sebagai istihadah karena darahnya lebih muda. Kalau saya ganti kasusnya, misalnya gini, 1 sampai 6 itu hitam, lalu 7 sampai 12 berhenti total, lalu 13 sampai 16 keluar lagi dengan darah yang warnanya sama dengan 6 hari pertama. Nah, ini baru terjadi ya. Baru terjadi yang namanya keluar darah selama 16 hari dan warnanya cuma satu warna sehingga tidak bisa pakai tamis. Maka kalau nggak bisa pakai tamis baru nanti pakai metode adat dikembalikan pada durasi haid yang sebelumnya. Tapi untuk kasus ibu ini di sini beliau hanya haid di hari 1 sampai hari ke-6. Karena 13 sampai 16 dianggap sebagai istihadah dan berhenti totalnya ya berarti sudah dianggap sebagai suci yang berkelanjutan dengan istihadah. Baik, berikutnya lagi. Baik, semoga sudah jelas Mbak Vera dan Mbak Ulfi. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Vera masih ya. Eh, saya pernah membaca bahwa jika selesai haid di waktu asar, maka sholat zuhur perlu dikodok. Apakah benar? Iya benar, itu pendapat mayoritas ulama justru. Eh, mayoritas ulama mengatakan gini, dua sholat yang digabung, yang bisa dijamak, ya sepasang gitu ya, sepasang sholat yang bisa dijamak seperti zuhur asar, kemudian maghrib isya, itu memang dimanapun kita suci, maka sholat tetap harus dilakukan keduanya. Contoh misalnya gini, saya sucinya di waktu asar nih. Jam 3 masih ada darahnya, jam 4 masih ada darahnya, jam 5 saya total berhenti. Lalu saya mandi kira-kira jam setengah 6 gitu kan, atau jam 5 seperempat saya mandi. Nah di situ jam setengah 6 kan maghribnya masih setengah jam lagi ya, masih bisa lah sholat, dua sholat. Lalu saya qadha dulu zuhurnya, kemudian saya sholat asarnya. Tapi kalau saya mepet nih jam setengah 6, aduh 10 menit lagi maghrib atau 15 menit lagi maghrib, belum mandinya, belum apanya, ya udah sholat asar aja dulu, maghrib sholat zuhurnya nanti diqadha setelah masuk waktu maghrib, nggak apa-apa. Intinya kalau di waktu yang kedua sucinya, di waktu asar, maka zuhurnya juga wajib untuk dilaksanakan. Begitu juga kalau kita sucinya di waktu zuhur nih. Kalau kita sucinya di waktu zuhur, kan kita sholat zuhur. Asarnya kapan? Ya nanti kalau udah asar gitu kan. Jadi suci di waktu zuhur ya kita mandi, sholat zuhur, kemudian nanti masuk asar ya kita sholat asar di dalam waktu masing-masing. Nah, hanya saja kalau di waktu yang kedua sucinya, waktu yang pertama kan udah lewat tuh, ya berarti dikodok di waktu yang kedua. Saya kasih ilustrasi lain untuk maghrib dan isya. Misalnya,
jam pulang kantor tuh sampai jam 8 tuh masih ada darahnya. Lalu kemudian kita ngecek lagi jam 9 masih ada flek-flek gitu kan. Lalu kemudian jam 10 benar-benar berhenti. Lalu kita memastikan lagi jam 11. Mandilah kita di jam setengah 12. Itu kan masih isya tuh. Maka begitu kita mandi, misalnya jam setengah 12, mandi enaklah sebelum tidur, mandi air hangat sekaligus mandi besar. Lalu yang kita lakukan adalah melaksanakan sholat maghrib di qadha. Lalu setelah itu baru kita sholat isya. Kira-kira seperti itu. Dan memang inilah pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau subuh, kita misalnya sucinya baru subuh ya, berarti tidak ada yang perlu dikodok. Karena subuh itu nggak ada pasangannya. Nggak ada pasangannya, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, Terima kasih Ustazah. Berikutnya ini mungkin terkait dengan kode juga. Bolehkah mengerjakan sholat kode sesudah sholat subuh atau asar? ya, para ulama dalam madhab Asy-Syafi'iyah itu memperbolehkan. Namun para ulama dalam madhab Al-Hanafiyah tidak menganjurkan. Tidak menganjurkan bukan berarti mengharamkan, tapi hanya makruh saja. Gini, ada 5 waktu yang kita terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang terlarang. Itu di 5 waktu memang. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Saat matahari terbenam, saat matahari terbit, dan pada saat istiwa. Istiwa itu setelah habisnya waktu duha dan menjelang waktu zuhur. Nah, di 5 waktu itu kita tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah. Ya, itu makruh karohata tanzih, makruh yang mendekati haram begitu. Namun kalau itu untuk melaksanakan sholat yang bukan sholat sunnah, alias sholat qadha, kalau itu adalah sholat qadha, maka mereka berbeda pendapat. Ulama dalam mazhab Hanafi tetap Syafi'i itu memperbolehkan, bahkan tetap mewajibkan jika waktunya masih ada, gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai mazhab Syafi'i tadi, em, habis sholat subuh gitu kan, ternyata tadi malam kita belum sholat isya nih gitu. Karena ketiduran, karena sakit kepala, pusing, ketiduran habis sholat maghrib, bangun-bangun subuh, ya udah sholat subuh, habis sholat subuh qadha sholat isyanya. Tapi kalau yang lebih bagusnya lagi, qadha sholat isya dulu baru melaksanakan sholat subuh. Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, izin Ustazah, bagaimana hukumnya apabila meminum obat penunda haid? Pada saat umroh yang lalu, saya sempat meminum obat penunda haid, lalu sempat keluar darah warna merah pada satu kali waktu saja karena langsung saya minumkan obatnya kembali, jadi berhenti. Belum genap 24 jam. Apakah seperti itu masuk ke dalam kategori istihadoh? Iya, itu masuk istihadah karena belum sampai 24 jam. Memang bermasalah sih ya minum pil penunda haid ini pada tidak cocok pada semua perempuan, termasuk pada diri saya sendiri juga nggak cocok. Saya minum pil penunda haid nggak mempan sih ya. Kalau udah waktunya haid ya haid aja gitu. Tapi kalau misalnya pada sebagian perempuan itu working gitu, dan ternyata di ibu yang tadi nanya itu bekerja itu ininya pil penunda haidnya dan hanya keluar ngeflex satu kali saja, bahkan mungkin hanya 1 jam 2 jam dan itu tetap dianggap bukan haid karena tidak memenuhi durasi minimal yang harusnya ada 24 jam. So di situ beliau hanya istihadah saja, cukup cebok, lalu wudhu, lalu bisa segera ke masjid. Baik, berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anggun. Bagaimana menentukan haid atau istihadoh jika siklusnya bercampur hitam tapi belum deras? Hari 2 sampai 3 darah pekat hitam deras. Hari keempat darah cerah merah muda dan sedikit. Hari 5 sampai 12 bersih total. Hari 13 sampai dengan 16 darah pekat hitam deras. Hari ke-17 darah coklat cerah dan sedikit. Hari ke-18 baru bersih. Oke, jamaah sekalian perlu diinformasikan bahwa deras dan tidak deras itu tidak mengubah apapun. Yang mengubah apapun adalah warna dan tekstur. Jadi misalnya warnanya hitam selama 17 hari, tapi di 10 hari pertama kental dan yang terakhir encer itu baru berarti gitu informasinya. Tapi kalau sekedar deras dan tidak deras itu tidak misalnya saya ngeflex selama 1 jam dengan deras selama 1 jam itu tetap hukumnya sama, gitu ya. Yang penting warna dan teksturnya. Di sini, nah hari pertama darah coklat bercampur hitam, berarti hitam, gitu ya.
Kemudian hari 2 dan ketiga darah pekat hitam, berarti hitam. Nah, hari keempat cerah merah muda, ini maksudnya merah. Jadi dianggap 1, 2, 3 hitam. Lalu kemudian 4 merah. Lalu 5 sampai 12 bersih, 13 sampai 16 pekat hitam lagi. Nah, di sini tidak bisa pakai tamyiz. Kenapa? Karena darahnya tidak berurutan dari yang pekat ke yang muda. Di sini ada pengulangan pekat. Jadi hitam, kemudian merah, kemudian hitam lagi. Gitu ya. Jadi hitam, merah, hitam, coklat akhirnya. So, kalau yang seperti ini tidak bisa ikut dengan metode tamyiz. Kalau tidak bisa mengikuti metode tamyiz karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka mengikuti metode adat. Dan di sini dari 17 hari beliau keluar darah, saya anggap 17 walaupun tengah-tengahnya itu ada macet tadi ya, ada nako alias bersih sementara, maka tetap dianggap keluar darah selama 17 hari dan ini mengalami haid plus istihadah yang harus dibedakan mana haidnya dan mana istihadahnya menggunakan metode adat. Maka silakan merefer durasi haidnya dari haid yang terakhir di bulan kemarin. Kalau bulan kemarin haidnya 8, berarti bulan ini yang keluar 17 hari, yang haid hanya 8 saja, sisanya adalah istihadah. Kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Harlina. Untuk yang mengalami istihadah, setahu saya perlu berwudu setiap masuk waktu sholat. Tetapi untuk pakaian yang terkena darah istihadah tersebut apakah termasuk najis? Ya, gini. Istihadah ini adalah orang yang tetap wajib melaksanakan sholat dan dia masuk dalam kategori daimul hadas. Daimul hadas itu adalah orang yang selalu berhadas, keluar najis dari tubuhnya, dari kemaluannya, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Sama seperti orang yang dipasangi dengan kateter, sama seperti orang tua lansia yang setiap saat keluar kencing tanpa harus mengejan, gitu ya. Dan mereka tetap wajib sholat, tapi diberikan keringanan. Keringanannya adalah walaupun selama sholat itu keluar najis dari badannya dan ada pakaian yang terkena najis dalam keadaan dari wudhu sampai selesai sholat, maka dia termaafkan. Sebab kalau misalnya tiap kali keluar darah, ganti lagi, wudhu lagi, keluar darah, ganti lagi, wudhu lagi, sampai imsak kayak begitu lagi, Bu. Gitu ya. Jadi untuk orang yang daimul hadas, seperti orang istihadah tadi, maka keluarnya darah sejak dia berwudu sampai selesai sholat itu termaafkan. Kemudian benar bahwa setiap kali masuk waktu sholat dia wajib untuk berwudu. Bagi orang yang daimul hadas seperti istihadah. Contoh misalnya begini. Saya sholat zuhur, saya mau untuk orang istihadah itu ya wajib dia pertama cebok, lalu setelah cebok mengganti pembalut yang baru, ya, agar pembalut lama yang sudah ada darahnya itu bisa segera disingkirkan. Upaya ini untuk meminimalisir najis atau bahasa Arabnya taklilun najasa, meminimalisir najis yang keluar dari tubuhnya. Jadi apa namanya, dia mengganti pembalut, kemudian cebok dulu ya, cebok ganti pembalut, kemudian berwudu, kemudian segera melaksanakan sholat. Dan semua darah yang keluar sepanjang habis wudhu dan selesai sholat itu maafu dan termaafkan. Kemudian nanti begitu dia masuk ke waktu asar, walaupun dia nggak kencing, dia nggak pipis, dia nggak kentut gitu ya, masuk ke waktu sholat yang berikutnya itu udah dianggap udah expired wudhu yang zuhur tadi. Tapi kan saya nggak kentut, nggak tidur, nggak apa-apa segala macam, it's okay. Karena menetesnya darah setelah selesai sholat, darahnya menetes itu membatalkan. Itu ya. Kalau selama sholat masih maafu. Tapi kalau setelah selesai sholat keluar darah, ya itu membatalkan wudhunya. Maka masuk ke dalam waktu sholat yang berikutnya asar, dia melakukan ritual yang sama. Cebok, ganti pembalut, wudhu, sholat. Maghrib gitu lagi. Ganti pembalut, cebok, wudhu, sholat. Dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah darah yang keluar dari seorang yang istihadah itu yang mengenai baju, apakah itu najis? Iya najis. Kalau masih belum sholat, dicuci dulu bekas darahnya, ganti baju yang nggak kena najis, baru sholat. Nah, tapi kalau selama sholat dia keluar darah, yaitu maafu dan termaafkan karena memang di luar kendalinya. Kira-kira demikian.
Beda ya dengan orang yang nggak istihadah ya. Kalau orang nggak istihadah mah dia nggak kentut dari wudhu zuhur dia nggak kentut, nggak kencing, nggak BAB, nggak batal wudhunya sampai maghrib pun masih bisa dipakai lagi sampai maghrib wudhunya ya. Tapi kalau orang istihadah nggak bisa. Tiap masuk waktu sholat yang baru dia melakukan ritual yang sama, ganti pembalut, cebok dan wudhu. Baik. Terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Lolita. Assalamualaikum Ustazah, apakah ada fikih yang menjelaskan tentang wanita yang tidak haid dalam waktu yang lama atau dalam tahunan karena KB yang mempengaruhi hormon? Hmm, ya semua buku fikih menjelaskan tentang ini. Intinya perempuan tidak keluar darah, maka dia dianggap suci. Gitu ya. Jadi kalau apapun yang terjadi, kalau dia tidak keluar darah dari kemaluannya, maka dianggap suci. Maka durasi masa suci itu minimal 15 hari, maksimalnya tidak terhingga. Yang disebut dengan durasi minimal masa suci adalah jeda antara dua fase haid itu harus dijeda minimal 15 hari. Namun masa sucinya itu tidak terhingga. Jadi kalaupun ada orang selama 5 tahun berturut-turut dia tidak pernah haid, ya berarti dia dianggap sebagai suci. Nggak bisa tiba-tiba saya bilang, aduh saya kok kangen haid ya, tapi nggak keluar darah gitu. Nggak bisa saya bilang saya haid gitu ya. Saya nggak haid gitu. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah hukumnya, apa hukum meminum pil KB yang beresiko tidak haid ya? Karena kalau minum pil KB berarti kan menekan hormon kesuburan gitu kan. Pada dasarnya nanti para ulama itu eh, kalau mengatakan bahwa minum pil penunda haid, kalau itu minum pil penunda haid, itu diperbolehkan asalkan kata dokter itu aman, resikonya tidak besar dan suami mengizinkan. Nah, tapi kalau misalnya bicara tentang KB-nya, bukan pil penunda haid, tapi apa hukumnya minum pil KB? Resikonya jadi nggak haid gitu ya. Ya memang minum KB itu kan memang supaya tidak subur gitu. Nah, kalau minum KB, banyak yang memperbolehkan, banyak yang melarang. Yang melarang Ayam yang menganggap itu bahwa tuh pada hilang. Yang kemarin kita usulkan. boleh Udah hilang. semuanya di dulu ya. Aku belum. Nunggu. Oke, baik. Sampai mana lah tadi? Jadi kalau misalnya minum pil KB itu banyak yang memperbolehkan dengan seizin suaminya dan seizin dokter. Apabila kata dokter boleh, boleh, kata suaminya boleh, boleh. Walaupun sebagian yang lain banyak yang dari awal tidak memperbolehkan KB gitu ya. Tapi mayoritas ulama kontemporer zaman sekarang memperbolehkan dengan tujuan tanzimun nasl, mengatur jarak kelahiran gitu ya. Yang tidak boleh adalah melakukan sterilisasi, memandulkan secara permanen itu yang nggak boleh. Tapi kalau sifatnya sementara, ya menunda kehamilan, mengatur jarak dan lain sebagainya, selama tidak memandulkan permanen, itu pada dasarnya silakan silakan saja. Intinya nggak keluar darah, ya berarti suci. Itu aja. Baik, berikutnya. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya dari pertanyaan dari Mbak Oktarina. Izin Ustazah melanjutkan pertanyaan Mbak Anggun tadi. Bagaimana sholat yang kita kerjakan di jeda bersih antara hari kelima sampai 12 tadi? Apakah sholatnya tetap perlu diulang atau dikodok? Enggak perlu. Yang tadi kan udah sholat kan? Udah sholat kan? Yang tadi mana sih? Yang jeda mana sih? Jeda 13 misal keluar darah haid. Sebentar sebentar. Oh, bukan ini ya. Hari Yang di atasnya lah. kelima sampai 12 bersih total. Hari ke-13 sampai 16 Oh, bersih. yang tadi ya. Kan tadi hari kelima udah mandi, udah sholat. Dan hari ke-13 sampai 16 itu adalah istihadhah kan? Ya berarti eh mungkin yang ditanyakan itu bukan sholatnya di jeda bersihnya kali. Karena kalau jangan jeda bersih pasti udah sholat. Ngapain dikodok orang udah sholat? Di hari kelima kan bersih tuh mandi kan. Sampai hari ke-12 beliau tuh udah melaksanakan sholat di situ. Nah, hari ke-13 keluar darah lagi. Dikirain masih haid. Akhirnya enggak sholat kan di hari ke-13, 14, 15. Gitu kan. Pada akhirnya hari ke-15 dia mandi. Lalu sholat gitu. Berarti yang harus dikodok itu yang 13, 14, 15 justru. Bukan yang 5 sampai 12. 5 sampai 12 kan beliau sholat tadi. 13, 14, 15 itu yang dikodok. Kenapa? Karena beliau pikir haid, ya ternyata istihadah secara hitungan. Karena warna kalau misalnya itu adalah warnanya cerah, gitu ya.
Kira-kira seperti itu. Jadi yang diqadha tadi 13, 14, dan 15. Karena dipikirnya haid, lalu terlanjur nggak sholat dalam keadaan istihadhah. Asumsinya haid, tapi ternyata istihadhah, maka diqadha. Kalau yang waktu bersihnya mah nggak perlu diqadha. Kan memang udah sholat saat bersih. Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga jelas ya Mbak Oktarina. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Triuni. Ustazah mohon izin kalau misal keluar darah haid sudah 15 hari, setelah itu jeda baru 13 hari sudah haid lagi. Itu gimana ya Ustazah? Apakah darah yang keluar itu darah haid? Kalau misal keluar darah haid sudah lewat 15 hari, lalu 13 hari kemudian keluar darah lagi. Boleh tolong disimulasi ya harinya. Misalnya hari kesekian sampai hari tanggal sekian sampai tanggal sekian saya keluar darah. Kemudian tanggal sekian sampai tanggal sekian saya bersih. Kemudian tanggal sekian keluar darah lagi. Sambil nunggu beliau ngetik, tolong dibantu tadi slide yang belum saya jelasin, Mbak. Masa suci. Itu belum saya jelasin itu. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan beliau. Durasi masa suci tadi, silakan. Izin panitia ada yang bisa share screen? Oh, saya kira moderator yang share screen tadi. Oke, sampai 2 slide terbawah kayaknya, masa suci. Ya, ini dia. Durasi minimal masa suci itu adalah 15 hari, dalam artian seseorang bisa saja mengalami haid 2 kali dalam 1 bulan yang sama. Dan itu sangat bisa kalau dijeda minimal dengan masa suci 15 hari. Misalnya saya haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian 15 hari kemudian, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lalu tanggal 23 saya keluar darah lagi sampai tanggal 30, itu 23 sampai 30 adalah haid yang baru. Kenapa? Karena sudah dijeda minimal 15 hari masa suci. Dan durasi maksimal masa suci, tadi kita sudah bahas, tidak ada durasi maksimalnya. Nah, yang paling penting adalah, ada orang perempuan yang masa sucinya belum 15 hari, ini dia mengikuti nanti metode nomor 3. Metode nomor 3 itu adalah metode takmil. Metode takmil itu adalah metode menyempurnakan durasi masa suci selama 15 hari, baru darah yang berikutnya bisa dihukumi dengan haid yang baru. Next. Saya kasih contohnya. Ini dia. Haid tanggal 1 sampai tanggal 7. Lalu darah keluar lagi tanggal 20 sampai 27. Ini kan berarti sucinya baru berapa hari sih? Sucinya dari tanggal 8 sampai 19 ya kan baru 12 hari ya. Padahal durasi minimal masa suci kan 15 hari tuh. Maka yang 20, 21, 22 dia keluar darah, walaupun darahnya deras, itu tetap dianggap sebagai istihadhah. Sebagai hitungan, bukan menggenapkan istilahnya, menyempurnakan ya. Nggak genap sih, 15 kan ganjil ya. Ya maksudnya bukan itu. Maksudnya itu menyempurnakan durasi masa suci, biar masa sucinya 15 hari dulu, baru 23 sampai 27 itu adalah haid yang baru. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam konteks contoh yang ini, keluarnya darah itu sudah melewati masa 15 hari sejak darah pertama keluar. Ya, ini kan tanggal 30 kan keluarnya. Berarti tanggal 20 sampai tanggal 27 ini bukan darah lanjutan dari 1 sampai 7. Sudah nggak ada, udah bukan sisa gitu ya. Bukannya tanggal 8 sampai tanggal 19 ini kok macet sementara. Enggak, bukan. Bukan, ini adalah darah yang baru tanggal 20. Bukan darah yang belum habis kemarin. Enggak, ini udah fase yang baru. Dari mana kita taunya? Karena sudah melewati 15 hari sejak hari pertama keluar darah. Fase pertama itu 1 sampai 7. Keluar lagi tanggal 20. Berarti ini tanggal 20 sampai 27 adalah darah yang independen berdiri sendiri, bukan sisaan yang sebelumnya, bukan. Itu ya. Nah, kalau misalnya gini, saya keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 7, lalu keluar lagi darah saya tanggal 13 sampai 27. Kalau keluarnya lagi tanggal 13, maka ini bisa dianggap sebagai darah
kelanjutan dari 1 sampai 7. Sisaan yang belum kelar di 1 sampai 7 gitu. Berarti kalau nanti soalnya gini, tanggal 1 sampai tanggal 7 saya keluar darah, lalu bersih. Kemudian tanggal 13 sampai 27 lagi. Maka dia dianggap keluar darah satu fase itu. 1 sampai 27 adalah satu darah di fase yang sama dan dia harus membedakan haid dan istihadahnya menggunakan metode tamyiz ataupun adat. Berbeda dengan kasus yang ini, keluarnya darah itu sudah melewati 15 hari dari fase yang sebelumnya. Itu ya berarti ini darah yang berdiri sendiri, 20 sampai 27. Nah, untuk menghukumi 20 dan 27, bagaimana caranya? Apakah 20 ini sudah sah sebagai darah haid yang baru? Nah, baru kita cek masa sucinya dulu. Masa bersihnya berapa lama? Oh, 8 sampai 19. Ya, berarti baru 12 hari. Oh, berarti 3 hari pertama harus dibikin istihadah dulu gitu. Jadi 8 sampai 22 itu dianggap suci, ya. Baru kemudian 23 sampai 27 dianggap haid yang baru. Kira-kira seperti ini. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga sudah jelas ya Mbak tadi yang bertanya, Mbak Triuni. Kemudian selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Nadia. Ustazah, saya sudah 2 tahun ini periode haid saya menjadi lebih panjang sekitar 12 hari. 5 hari keluar haid normal, 6 sampai 12 hanya flek-flek saja. Apakah 12 hari itu masih dihitung masa haid? Saya 2 tahun haid jadi lebih panjang, 12 hari. It's okay. 5 hari haid normal, 6 sampai 12 flek. Apakah 12? Iya betul, itu haid semuanya. Itu haid semuanya. Udah mau Baik. lancar, mau pergi datang, mau datangnya jam-jaman gitu ya. Selama haidnya itu berhenti maksimal di hari ke-15, maka itu adalah haid semuanya. Jadi beliau mengalami haid 12 hari, 5 hari deras, 6 sampai 12-nya tidak deras. It's okay. Tetap 12 hari haidnya. Baik, berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Sri Widyastuti, bagaimana menentukan berhentinya haid? Karena terkadang semalaman sudah tidak keluar, kemudian bersuci untuk sholat subuh, namun ternyata siang hari keluar lagi. Dan ini bisa berulang sampai dengan 2 atau 3 hari. Mohon penjelasannya, Ya, Ustazah. nggak masalah, nggak masalah. Artinya begitu kita sudah suci dan tadi ngecek dengan tisu atau kapas basah tadi ya, udah dicolek di vagina nih. Oh, udah bersih atau bahkan udah muncul keputihan yang biasa kita lihat sebelum di masa bukan haid. Ini ada keputihan nih, berarti saya udah suci dong. Mandilah kita, sholat. Kalau ternyata asumsi kita keliru, ya manusiawi dong, ya kan? Kan kita, we cannot guess what will be happening in the future gitu ya. Berarti nanti kita kan bakalannya keluar darah misalnya, wah asumsi saya keliru nih, kirain udah suci, ternyata masih ada sisa darah nih di rahim saya yang keluarnya macet nih gitu kan. Mungkin karena apalah gitu, hormon dan lain sebagainya. Ya sudah, misalnya saya udah suci subuh, udah mandi, udah sholat, tiba-tiba jam 2 siang keluar lagi ngeflek. Ya berarti stop lagi sholatnya zuhur gitu kan. Nanti dicek lagi begitu jam 4 sore, berhenti lagi. Sampai jam 5 berhenti lagi, berhentilah nih. Insya Allah saya yakin udah suci nih, mandi lagi. Lalu kemudian kita qadha zuhur dan kemudian sholat asar. Karena sucinya di waktu yang kedua, berarti qadha zuhur kemudian kita sholat asar. Gitu. Karena ketika kita udah merasa suci di waktu subuh, kita nggak punya alasan untuk menunda. Apa alasan kita mau menunda mandi? Udah suci kok, udah jelas gitu kan? Ya udah mandi. Nah, kalaupun nanti darah keluar lagi ya kita tinggal stop lagi sholatnya gitu. Berarti tadi yang subuh saya mandi terus saya sholat, dosa dong saya ternyata masih haid? Enggak dong. Enggak dong. Kenapa? Karena kita menghukumi apa yang zahir. Yang zahir dari kita adalah tidak ada darah. Dan ada bukti kesucian kita. Ya berarti kita mandi, kita sholat. Justru kalau kita nggak mandi di waktu asal, kenapa kita menunda? Padahal kita tidak yakin darah akan datang lagi. Kira-kira seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Ustazah. Pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Endar. Izin bertanya Ustazah, jika darah haid keluar selama 8 hari dan 7 hari selanjutnya keluar flek hitam dan coklat, tapi hanya keluar pada waktu tertentu saja, kira-kira 2 jam per hari, apakah 7 hari tersebut dihitung haid?
8 deras, 7 tidak deras. 8 tambah 7 itu 15 hari. 15 hari itu adalah haid semuanya. Tapi yang harus diingat ya, antara penghitungan masa haid dengan penentuan kapan kita mandi, itu adalah dua bab yang berbeda. Misalnya, 8 hari deres kan, lancar kan, berarti kita nggak sholat tuh 8 hari. Begitu masuk ke hari ke-9, darahnya mulai ogah-ogahan gitu kan. Hari ke-9 ngeflek doang nih, flek berarti saya nggak sholat. Masih flek lagi, nggak sholat lagi. Tiba-tiba misalnya malam jam 7 malam gitu berhenti flagnya sama sekali. Ditunggu ke jam 8 udah nggak ada, jam 9 nggak ada, jam 10 nggak ada, jam 11 nggak ada, kita putuskan saya suci dah nih hari ke-9 gitu kan. Mandilah kita di malam itu. Nah, kemudian kita sholat kan, kita qadha maghrib, kemudian kita sholat isya. Besoknya lagi subuh, kita sholat subuh. Tiba-tiba jam 10 pagi keluar lagi tuh flagnya. Oh, berarti saya belum selesai nih haidnya gitu kan. Nah, begitu terus gitu. Darah berhenti, udah yakin sudah suci, berarti mandi dan sholat. Yakin suci itu ditandai dengan tidak adanya flek sama sekali. Ya, tidak ada darah sama sekali. Kalau masih ada bercak, no, jangan mandi. Ini nggak ada bercak sama sekali, bersih sebersih-bersihnya, udah dicolek ke vagina bahkan nggak ada bercaknya. Ya berarti kita mandi, berarti kita sholat. Kita punya hak untuk meyakini saya udah suci gitu. Soal nanti ngeflag lagi itu udah di luar kendali kita. Oh ngeflag lagi, oh ya udah berarti saya stop lagi sholatnya. Oh berhenti, oh berarti saya suci, mandi lagi saya sholat gitu. Tuh ya. Nah sampai kapan ini berlangsungnya? Jadi sampai hari ke-15, hari ke-15 baru saya berhenti total dan nggak keluar lagi. Oh berarti hitungannya saya haid 15 hari. Dengan nakok yang berkali-kali di 7 hari yang terakhir. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin tadi pertanyaan terakhir ya Ustazah, setelah ini bisa kita tutup karena sudah pukul 9:03. Alhamdulillah demikianlah kajian fikih wanita tentang darah wanita yang telah dibawakan oleh Ustazah Aini Aryani. Sangat rinci dan bermanfaat sekali. Dale. Eh, Mohon izin, ya semoga dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, insya Allah menambah pemahaman kita semua yang membuat kita semakin yakin dan menghilangkan keraguan dalam beribadah, apakah saya sudah boleh sholat atau belum, seperti tadi yang sudah dijelaskan, serta menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ibu-ibu, mbak-mbak kita semua yang hadir pada hari ini, Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan pada kajian tematik pada hari ini oleh Ustazah Aini Aryani. Sebelum kita tutup, kepada Ustazah Aini Aryani, mohon perkenan Ustazah untuk memimpin baca doa sebelum kita tutup. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat ilmu yang bermanfaat, dan dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihfaz auladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa ilal khair qarribna wa min syarri ba'idna innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelumnya mengingatkan untuk mengisi presensi di link yang sudah disediakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu. Saya mau izin Terima pamit. kasih, Bu. Izin di end ya ibu-ibu. Sampai ketemu bulan depan, temanya waris.